Hai, membicarakan tentang keberadaan Tuhan memang sangat menarik dan kadang menimbulkan perdebatan yang tidak ada habisnya. Keberadaan Tuhan atau sosok yang menciptakan alam semesta ini memang tidak dapat dibuktikan dengan metode ilmiah. Jadi mungkin saja Tuhan itu memang ada, namun belum mampu terdeteksi oleh instrumen dalam sains. Dan sosok Tuhan ini bisa saja makhluk super intelijen atau Tuhan itu merupakan alam semesta itu sendiri yang tidak mempunyai kepribadian atau tidak peduli dengan keberadaan manusia dan makhluk hidup lainnya. Beda halnya dengan sosok Tuhan yang dipercayai oleh agama terbesar di dunia ini atau agama monotheis. Agama ini menganggap sosok Tuhan sebagai zat yang sempurna, maha baik, maha penyayang, maha kuasa, dan maha mengetahui. Jika kita mengobservasi alam dan kehidupan ini, maka sangat banyak hal buruk, penderitaan, rasa sakit, dan kejahatan. Apakah mungkin sosok Tuhan yang maha baik dan maha kuasa itu betul-betul ada di dunia yang penuh kekacauan ini? Simak sampai habis, oke? Salah satu pertanyaan terbesar yang harus dijawab oleh orang yang percaya dengan keberadaan sosok Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik adalah mengapa di dunia ini dipenuhi dengan kejahatan, penderitaan, dan rasa sakit. Hal-hal negatif ini tentunya menimbulkan banyak masalah dan keraguan bagi sangat banyak orang, khususnya filosofer, ketika membicarakan tentang keberadaan Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Baik. Semua orang, entah itu orang religius ataupun non-religius, sepakat bahwa dunia yang kita tempati ini dipenuhi hal buruk, dan hal buruk ini mencakup sangat banyak hal seperti kriminalitas, penyakit, kemiskinan, kelaparan, bencana alam, dan yang paling sering dilupakan adalah penderitaan yang dialami oleh binatang atau hewan. Perbedaan pendapat terjadi ketika orang religius mengklaim bahwa Tuhan yang maha baik, penyayang, dan maha kuasa itu ada. Namun bagi orang non-religius atau ateis menganggap hal ini mempunyai banyak kontradiksi atau anggapan bahwa dua hal yang bertolak belakang tidak mungkin betul dalam waktu yang bersamaan. Kejahatan, penderitaan, kesengsaraan, dan lain sebagainya itu adalah jelas merupakan hal yang buruk atau jahat. Jadi, jika ada sosok Tuhan yang maha mengetahui, dia pasti mengetahui tentang keburukan atau kejahatan ini, bahkan telah mengetahuinya sebelum keburukan atau kejahatan ini terjadi. Dan jika dia maha kuasa, dia pasti dapat mencegah dan menghentikan keburukan atau kejahatan ini. Dan jika dia maha baik dan maha penyayang, pasti dia mampu mencegah dan tidak membiarkan keburukan atau kejahatan ini terjadi. Tapi ternyata dia tidak melakukannya dan kejahatan atau keburukan terus terjadi di dunia ini. Sebagai orang yang rasional, kita pasti tidak akan mempercayai hal yang kontradiksi satu sama lain. Jadi intinya kita harus memilih membuang kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan yang maha baik atau pura-pura tidak melihat kejahatan atau keburukan yang ada di dunia ini. Namun, beberapa orang yang percaya dengan keberadaan Tuhan juga percaya bahwa Tuhan itu mungkin saja tidak cukup kuat untuk menghentikan kejahatan, atau tidak mengetahui jika ada kejahatan yang terjadi, atau dia tidak peduli untuk menghentikan kejahatan tersebut. Ini tentunya kedengaran sangat aneh, dan keberadaan sosok Tuhan ini tentunya berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang yang beragama monotheis. Agama monotheis juga percaya bahwa sosok Tuhan itu bisa merasakan iri, marah, dendam, dan senang menghukum manusia. Hal ini dapat terlihat dalam cerita-cerita yang ada dalam agama. Seperti Tuhan menghukum manusia dengan menurunkan banjir besar hanya karena manusia itu berbeda pendapat tentang keberadaannya. Dan dalam banjir tersebut sangat banyak manusia bahkan binatang yang menderita dan mati tenggelam. Padahal belum tentu mereka juga bersalah dan pantas dihukum. Jadi secara tidak langsung orang religius juga menyadari bahwa terkadang Tuhan itu tidaklah maha baik dan tidak maha penyayang. Karena cerita-cerita yang menunjukkan bahwa Tuhan itu pemarah sangat banyak jumlahnya dalam kitab suci. Meskipun sangat banyak bukti yang menunjukkan jika sosok Tuhan yang mereka percaya itu tidak maha baik dan tidak maha penyayang, teis atau orang religius berusaha mencari alasan mengapa Tuhan membiarkan kejahatan atau keburukan terjadi di dunia ini. Alasan ini biasa juga disebut dengan theodicy atau usaha untuk menjelaskan bahwa keberadaan kejahatan atau keburukan ini tidak membuat Tuhan maha baik dan penyayang otomatis tidak ada. Salah satu theodicy yang sangat populer adalah free will atau kehendak bebas manusia. Mereka menganggap Tuhan telah memaksimalkan kebaikan di dunia ini dengan menciptakan manusia yang mempunyai kehendak bebas atau kemampuan untuk bebas menentukan apa saja yang ingin mereka lakukan.
Dan karena kebebasan ini, makanya manusia bisa memilih untuk melakukan hal jahat atau hal baik. Intinya, pemahaman ini menganggap bahwa Tuhan tidak menciptakan kejahatan, namun manusialah yang memilih untuk berbuat jahat. Jika di dunia ini tidak ada kehendak bebas, maka dunia merupakan tempat yang sangat buruk. Penjelasan tersebut berusaha mempertahankan sifat baik dan penyayang Tuhan, juga sifat-sifat lainnya. Karena meskipun Tuhan itu maha mengetahui dan mampu menghilangkan kejahatan atau keburukan, namun Dia tidak melakukannya untuk memberikan dan menjamin kebebasan manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Masalahnya, kehendak bebas ini cuma berlaku untuk kejahatan moral yang dilakukan oleh manusia. Tentunya ini pemikiran yang sangat dangkal, karena ada sangat banyak kejahatan atau hal buruk yang ada di dunia ini, bukan cuma kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kita tidak bisa hanya menyalahkan manusia, seperti penderitaan dan rasa sakit yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Ini merupakan hal jahat yang terjadi di luar jangkauan manusia, dan biasa juga disebut sebagai kejahatan alam. Tentunya kehendak bebas atau free will tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan yang terjadi di alam. Agama tradisional atau monotheis menganggap Tuhan itu maha baik dan penyayang, namun tetap membiarkan kejahatan dan hal buruk terjadi. Khususnya yang paling sulit diterima adalah penderitaan atau kesengsaraan yang dialami oleh anak-anak. Apakah anak-anak pantas mendapatkan penderitaan yang begitu besar di dunia ini? Di berbagai belahan dunia, ada sangat banyak anak-anak yang menderita kelaparan, penyakit seperti kanker, cacat, penganiayaan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Dengan menganggap nanti di akhirat anak-anak ini akan masuk surga, tetap tidak dapat mengobati penderitaannya di dunia ini. Karena kenapa tidak langsung memasukkannya saja ke dalam surga? Dan yang perlu digarisbawahi, Tuhan yang jahat tentunya tidak pantas untuk disembah. Namun, dengan menganggap Tuhan itu jahat, banyak orang yang takut dan tidak bersedia meninggalkan Tuhan yang telah ia percaya sejak kecil, karena tiketnya ke surga otomatis akan hangus. Alasan selanjutnya yang biasa dikemukakan orang religius adalah kejahatan itu merupakan hal yang perlu agar kita dapat memahami kebaikan. Konsep bahwa untuk memahami kebahagiaan, kita harus tahu apa itu penderitaan. Kita tidak tahu apa itu terang tanpa adanya gelap, dan kita tidak akan merasa hangat tanpa pernah merasa kedinginan. Tuhan sengaja menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian bagi manusia, dan ujian pasti selalu dipenuhi oleh banyak hal sulit. Makanya kita melihat sangat banyak hal buruk atau kejahatan. Tuhan ingin melihat manusia berjuang, kemudian lolos dalam ujian ini. Dalam prosesnya, manusia harus mengalami banyak penderitaan sebelum memberikannya imbalan seperti surga. Banyak yang menganggap penjelasan ini bagus dan masuk akal, namun jika dilihat lebih dalam, maka terdapat banyak masalah. Karena meskipun hal ini menjawab kenapa ada kejahatan dan hal buruk di dunia ini, namun tidak menjawab pertanyaan, kenapa kejahatan dan hal buruk ini sangat-sangat banyak jumlahnya. Apakah hal buruk ini betul-betul diperlukan? Kenapa Tuhan tidak memberikan sedikit saja kejahatan, rasa sakit, atau penderitaan? Penderitaan seperti terkena penyakit parah, bencana alam, dan yang terpenting apakah penderitaan yang dialami oleh hewan di alam liar itu perlu? Karena hewan juga dapat merasakan penderitaan yang luar biasa, namun mereka tidak dijanjikan surga. Penderitaan yang dialami hewan tidak memberikan pelajaran moral apa-apa terhadap manusia. Jika Tuhan betul-betul maha baik, apakah penderitaan hewan ini perlu? Jika kalian adalah pecinta binatang dan melihat ada kucing yang menderita, pasti kalian akan berusaha melakukan hal yang bisa menghilangkan penderitaannya karena kalian itu adalah orang yang baik. Beda halnya dengan Tuhan, Dia membiarkan banyak binatang yang menderita di alam liar. Jadi kesimpulannya, semua theodicy yang ada mempunyai banyak kekurangan dan terdapat cacat logika di dalamnya. Kemudian pada akhirnya, keberadaan kejahatan, penderitaan, rasa sakit yang sangat banyak di dunia ini membuktikan jika Tuhan yang maha baik dan penyayang itu tidak ada. Jika Tuhan itu memang ada, bisa saja Dia jahat atau tidak peduli sama sekali dengan manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan jika kalian mempunyai pertanyaan dan saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.